Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari AF hari ini. Kemudian ke AF bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Pina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari AF. Kan gitu loh. Sekarang ketika temannya AF mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan AF dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Pina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Pina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian AF pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan AF diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Pina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Nah, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari AF hari ini. Kemudian ke AF bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Pina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari AF. Kan gitu loh.
Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina. Walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Nah,